Kalian pernah tahu gak sih isu mengenai banyaknya pekerja Cina di Indonesia? Cina banyak melakukan investasi pembangunan infrastruktur di luar negeri, tapi menggunakan bahan dari Cina, teknologi dari Cina, dan pekerjanya juga dari Cina. Ini adalah salah satu strategi yang mantap dari Cina untuk mendongkrak ekonomi negaranya. Jadi, negara yang dijadikan tempat investasi sebenarnya secara garis besar tidak mendapatkan keuntungan apapun dari proyek tersebut. Saat ini, platform terbesarnya untuk menyerap tenaga kerja Cina di negara lain adalah dengan platform Belt and Road Initiative. Modusnya adalah dengan melakukan investasi dan proyek infrastruktur yang dilakukan ke negara lain seperti halnya di Indonesia, namun keuntungannya tentu lebih banyak diambil oleh Cina. Inisiatif Belt and Road atau yang sebelumnya dikenal dengan OBOR merupakan strategi pembangunan infrastruktur global yang diadopsi oleh Beijing sejak tahun 2013 untuk berinvestasi di 150 negara dan organisasi internasional. Bayangkan saja ada 150 negara yang pembangunan infrastrukturnya dilakukan oleh pekerja Cina dengan modalnya sendiri dan juga keuntungannya dibawa pergi ke Cina. Ini yang terus menjadi salah satu polemik dan tentunya menjadi pendongkrak ekonomi sekaligus peningkatan pengaruh Cina secara politik di dunia internasional. Lalu, apalagi yang menjadi terobosan ekonomi Cina untuk menguasai dunia? Mari kita cari tahu jawabannya di video ini ya. Selamat datang di channel Geopolitik Indonesia, channel yang menjelaskan politik dunia penuh intrik dengan penjelasan yang menarik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya. Udah gak sabar kan? Yuk gasin! Sejak akhir 1970-an, pemerintah Cina telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan ekonominya, termasuk membuat perencanaan pusat yang agresif, memanfaatkan keunggulan tenaga kerja yang murah, mendevaluasi mata uangnya, dan mengembangkan sistem pabrik yang kuat untuk menyebarkan produknya ke seluruh dunia. Jumlah penduduk Cina yang banyak pernah membuat pemerintahnya kewalahan, sehingga negara ini pernah harus melakukan peraturan, yaitu satu keluarga satu anak saja. Mungkin banyaknya penduduk bisa menjadi sebuah masalah bagi suatu negara, tapi akhirnya Cina berhasil memanfaatkan penduduknya yang banyak itu dengan baik melalui menyediakan lapangan pekerjaan yang luas hingga ke dunia internasional. Morgan Stanley, sebuah perusahaan investasi multinasional, mengatakan dalam salah satu laporannya bahwa hal yang membuat Cina bisa mencapai target ekonomi dunia adalah dengan mempekerjakan penduduk yang sangat padat itu. Lalu mereka juga menjadi sumber pemasukan dengan daya beli yang tinggi. Akhirnya Cina bisa meningkatkan ekonomi domestiknya dengan menaikkan daya beli masyarakatnya yang banyak itu, sehingga pendapatan per kapitanya sedikit demi sedikit semakin berimbang satu sama lain. Mari kita bahas sedikit mengenai Belt and Road Initiative yang menjadi ambisi besar pemerintah Cina di bawah Presiden Xi Jinping untuk menciptakan hubungan yang lebih baik melalui pinjaman infrastruktur global. Secara besar-besaran, banyak negara menerima investasi ini karena negara-negara di dunia sedang berusaha untuk tumbuh dan berkembang, dan tidak ada alasan untuk tidak menerima investasi dari Cina ini. Sepanjang 2023, Cina telah menggelontorkan investasi hampir 50 miliar US dollar untuk proyek di luar negeri yang menjadi bagian dari Belt and Road Initiative tersebut. Angka ini merupakan yang terbesar yang digelontorkan Cina sejak tahun 2018. Selanjutnya, Morgan Stanley juga mengatakan beberapa faktor yang menjadi tujuan investasi menarik di Cina saat ini adalah infrastruktur teknologi, Internet of Things, dan juga perangkat lunak. Di tengah kondisi global yang berubah karena perkembangan teknologi, Cina juga semakin memantapkan posisinya dengan mengambil andil dalam permainan sektor tersebut. Raksasa-raksasa teknologi Cina telah berperan dalam mengubah kehidupan umat manusia, membuatnya lebih canggih dan juga lebih murah. Siapa sekarang yang mempertanyakan kenapa bahan-bahan dan juga teknologi Cina lebih murah daripada teknologi Barat? Karena mereka menggunakan tenaga manusia dan membuatnya sebanyak mungkin agar bisa dijual ke luar negeri dengan sangat murah. Itu juga strategi dari Cina untuk mendapatkan perekonomian yang lebih tinggi. Cina juga memiliki mesin pencariannya sendiri, dan itu bukan Google.
Perusahaan tersebut bisa menjadi sukses karena miliaran masyarakat Cina menggunakannya. Jadi, Cina berusaha untuk membuat market domestiknya sendiri dan membuat peraturan yang sedemikian rupa agar bisa memblokade banyak aplikasi internet dari luar Cina. Jadi, penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut digunakan di dalam negerinya dan tidak memiliki pesaing yang berarti. Lalu, sektor kesehatan Cina juga dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini mengalami kemajuan karena berhasil meraih keuntungan dari masyarakatnya. Contohnya saja adalah vaksin COVID. Biasanya banyak vaksin di dunia itu dibuat oleh negara-negara barat. Namun, pada masa COVID tidak hanya negara barat yang membuat vaksin, tapi juga Cina dengan keunggulan teknologi kesehatannya. Kami juga ingin meng-highlight perusahaan-perusahaan seperti Xiaomi. Xiaomi melakukan disrupsi pasar ponsel pintar. Keunggulan Xiaomi yang menawarkan ponsel pintar dengan teknologi canggih dan harga yang sangat murah membuatnya menjadi primadona, membuatnya menjadi dilirik dan mampu berkompetisi dengan pemain lain seperti Samsung dan juga Apple. Kini perusahaan ponsel ini memiliki kapitalisasi yang mencapai lebih dari 200 miliar dolar Hong Kong. Dan secara mengejutkan, Xiaomi memiliki pangsa pasar 9% di bawah Apple, Huawei, dan Samsung. Cina juga memiliki raksasa teknologi lain seperti perusahaan social networking bernama Tencent dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar 3,11 triliun Hong Kong. Lebih lanjut, Cina juga memiliki perusahaan e-commerce seperti Alibaba yang dibentuk oleh Jack Ma, yang terakhir telah mencatatkan rekor IPO terbesarnya. Pada tahun 2010, Cina mengambil alih posisi Jepang sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia. Posisi tersebut berhasil dipertahankan hingga sekarang. Beberapa ekonom bahkan memprediksi ekonomi Cina akan melesat melampaui rivalnya Amerika Serikat pada tahun 2030. Cina juga kemudian memiliki jaringan pabrik, pemasok, layanan logistik, dan infrastruktur transportasi yang sangat besar. Hal ini bisa terjadi karena didukung oleh uang dan teknologi dari Jepang, Taiwan, dan Hong Kong. Negara Cina juga memiliki tenaga kerja yang sangat banyak, murah, cerdas, dan mendapatkan akses tanpa batas ke pasar global selama 3 dekade ini. Lebih lanjut, masuknya Cina ke Organisasi Perdagangan WTO pada tahun 2001 semakin mengukuhkan posisi Cina sebagai bagian dari pusat manufaktur dan perdagangan dunia. Menurut studi yang dilakukan oleh lembaga konsultan manajemen global McKinsey, China menjadi destinasi ekspor terbesar 33 negara dan sumber impor terbesar bagi 65 negara lainnya. Ini terus berkembang dan Cina pada saat ini sedang berusaha untuk membuat organisasi internasionalnya sendiri. Sebut saja seperti BRICS dan juga ASEAN Development Bank. ASEAN Development Bank diusahakan untuk memberikan investasi kepada negara-negara yang ada di bawahnya untuk membuat infrastruktur dan juga menguntungkan perekonomian Cina. Sedangkan BRICS adalah sebuah model institusi internasional untuk sharing ekonomi di antara negara-negara yang sedang berkembang, yang biasa disebut sebagai Economic Emerging Power. Kekuasaan BRICS juga semakin hari semakin bisa untuk diperhitungkan dalam melawan kekuatan dari negara-negara G7 atau negara-negara yang berada di bawah aliansi Amerika Serikat. Melalui fakta-fakta ini, kita tidak heran bahwa China pada saat ini sudah menguasai dunia secara ekonomi. Bahkan di negara kita juga, di Indonesia, kita banyak menemui barang-barang made in China, yang itu mulai dari tisu hingga perabotan-perabotan rumah tangga yang begitu canggih. Itu banyak yang merupakan barang-barang yang terbuat dari Cina. Jadi kesimpulannya, Cina bisa berkembang sedemikian rupa karena berusaha untuk memaksimalkan potensi dari penduduknya yang banyak itu. Sebenarnya di Indonesia juga sama. Indonesia pada tahun-tahun ke depan sedang menghadapi bonus demografi dan itu tidak bisa terulang lagi. Bonus demografi bisa dilakukan dan bisa dibuat untuk dimanfaatkan agar bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Tapi jika pemerintah kita tidak bisa untuk memaksimalkannya, itu akan menjadi liability atau menjadi beban negara ke depannya. Kita juga harus belajar dari Cina bagaimana cara memanfaatkan sumber daya manusianya yang bisa dioptimalkan untuk perekonomian negara. Akhirnya, aku punya pertanyaan nih untuk kamu.
Bisa nggak sih menurutmu pemerintah Indonesia mengembangkan sumber daya manusianya sedemikian rupa agar bisa canggih dan juga bersaing di pasar internasional? Sekian dulu video dari kita. Mari kita terus meningkatkan potensi diri kita untuk mengembangkan Indonesia yang lebih maju dan makmur dan bisa bersaing di dunia global. Terima kasih telah menonton video ini. Hope you guys like it, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Terima kasih.